Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kakak akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin. Mari kita doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, nah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Duh, kok kurang semangat nih. Kakak kasih semangat ya. Kakak contohkan gini. Kalau kakak bilang, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian jawab, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Sama-sama ya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, kita semangat kan? Nah, sebelum kita lanjut, kakak absen dulu, saya absen dulu ya. Ahmad, Bayu, Wahyu, adik-adik semua ya anak-anak. Nah, ada yang tahu hari ini kita itu belajar tentang apa? Ada yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu sih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tanda titik dan juga huruf kapital. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, di sini kakak mau tanya, ada yang tahu apa itu pengertian dari huruf kapital itu sendiri? Ya, betul sekali. Pintarnya, huruf kapital itu adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus lebih besar dari huruf biasa, yang biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama, nama diri, dan sebagainya. Penggunaan huruf kapital itu dalam bahasa Indonesia itu harus disesuaikan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, sampai sini bagaimana anak-anak paham? Ya, kalau paham saya lanjutkan ya. Nah, terus apa saja penggunaan dari huruf kapital? Nah, ada yang tahu apa saja? Nah, betul, pinter sekali. Nah, penggunaan huruf kapital itu ada 3 macam. Nah, pertama itu digunakan pada awal kalimat. Nah, waktu yang tepat untuk menulis huruf kapital dan bukannya huruf kecil adalah di awal kalimat. Contohnya, nah seperti ini contohnya. Contohnya seperti ini ya. Kita semua harus bekerja dengan rajin-rajinnya. Huruf besarnya yang mana? Nana huruf kapitalnya. Pintar sekali. Huruf kapitalnya itu huruf K, karena huruf ini berada di awal kalimat. Nah, terus yang kedua itu petikan langsung. Nah, selain digunakan untuk memulai suatu kalimat, huruf kapital juga dipakai untuk memulai sebuah petikan. Contohnya
sebenarnya seperti ini. Anak-anak ya seperti ini ya. Kita contohnya adik bertanya, kapan kita akan pulang ke rumahnya? Gimana anak-anak? Kakak tanya ya. Gimana huruf kapitalnya? Ya, pinter. Huruf kapitalnya itu ada setelah tanda petik huruf K ini. Kenapa? Huruf K ini ya. Kenapa? Karena dia berada setelah tanda petik ini, tanda petik 2 ini ya. Nah, terus 3 itu nulis nama seseorang. Nah, penggunaan huruf kapital itu juga dilakukan saat menulis nama seseorang. Hal ini pun juga berlaku untuk julukan pada seseorang. Contohnya seperti ini anak-anak ya. Contohnya ini seperti ini. Nih, Wage Rudolf. Ini anak-anak, tolong perhatikan ya anak-anak. Wage Rudolf Supratman adalah pencipta lagu kebanggaan di tanah airnya. Sekarang Kak tanya, di mana huruf kapitalnya anak-anak? Ya, pintar sekali. Tuh. Huruf kapitalnya itu berada di depan, yaitu huruf W. Karena kenapa anak-anak? Karena di sini itu terdapat nama seseorang. Jadi apabila ada nama seseorang, huruf pertamanya itu pasti huruf kapital. Nah, sampai sini gimana anak-anak? Paham? Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memberikan ice breaking agar kalian lebih semangat lagi dalam belajar pada hari ini ya. Kak contohin dulu ya. Gini ya, Kak contohin dulu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, jentik jari. Kalau kau suka hati, jentik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jentik jari. Nah, gimana anak-anak, Bang? Nah, kalau gitu kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, jentik jari. Kalau kau suka hati, jentik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jentik jari. Nah, bagaimana? Kan sudah semangat kan? Nah, bagus. Kakak suka kali kalau kalian lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa yuk? Ya, pinter sekali. Sekarang kita akan membahas tadi kan huruf kapital. Sekarang kita akan membahas tentang tanda titik. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, ada yang tahu tanda titik itu apa? Ya, pintar sekali. Tanda titik itu adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa, dan tanda ini terdiri atas titik kecil yang ditempatkan di akhir suatu
baris dari sebuah kalimat seperti juga di akhir kalimatnya. Apa saja penggunaan dari tanda titik ini? Ayo, anak-anak ada yang tahu apa saja penggunaan tanda titik ini? Wahyu, kamu tahu? Pinter. Ahmad? Ya, pinter sekali. Jadi penggunaannya itu yang pertama itu penanda di akhir kalimat. Jadi fungsi tanda titik ini yang paling banyak orang pahami itu adalah sebagai penanda di akhir kalimat dari suatu kalimat ya. Contohnya seperti ini. Kalau ada kalimat ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, ayah baru saja berangkat ke Jakarta. Nah, ayo di mana? Tanda titiknya di mana, anak-anak? Ayo. Tanda titiknya itu ada di akhir kalimat, yaitu setelah kata Yogyakarta. Pinter. Terus kedua itu apa? Kedua itu sebagai tanda penulisan di bagan ikhtisar dan juga daftar. Tanda titik ini biasanya digunakan di belakang satu huruf dalam penulisan bagan, ikhtisar, dan juga daftar. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya yang pertama, ini ada contoh ya. Tanda 1 spasi Kota Bekasi. Nah, sekarang kakak bertanya ya. Nah, tadi kalimat itu di mana tanda titiknya? Ada yang tahu? Ya, pintar. Nah, tanda titiknya itu ada setelah kata 1. Jadi penulisannya yaitu 1 titik Kota Bekasi-nya. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, udah itu contohnya 2 spasi Kabupaten Bekasinya. Sekarang kakak, saya mau tanya ya. Wahyu, di mana tanda titik dari kalimat yang sudah kakak contohkan barusan? Ya, bener. Tanda titiknya itu setelah angka 2. Jadi tulisannya yaitu 2 titik spasi Kabupaten Bekasinya. Sampai sini gimana anak-anak? Bisa dipahami? Nah, kalau sudah bisa dipahami, kakak lanjutkan lagi ya. Yang terakhir itu ya, bukan yang terakhir, selanjutnya yaitu pemisah. Penggunanya itu pemisah angka pada penanda waktu. Terus ya, tanda titik ini juga dapat ya, digunakan sebagai pemisah angka jam, menit, dan atau detik. Nah, contohnya pukul 06.05. Sekarang di mana tanda titiknya? Ayo, dari contoh yang baru saya berikan. Setelah tanda 6. Pinter. Betul sekali. Tanda titiknya itu ada setelah angka 6. Terus yang terakhir itu apa? Memperjelas jumlah. Nah, tanda titik ini juga dapat digunakan dalam memperjelas bilangan ataupun bilangan ribuan ataupun kelipatannya. Contohnya kasus COVID-19 di Indonesia tembus 1 juta kasus. Nah, contoh tanda titiknya itu ada setelah ada dalam angka 1 juta. Jadi tanda titiknya itu ada di angka 1 juta. Ya, sampai sini gimana anak-anak? Kalian paham? Ya, saya sudah paham. Ya, kakak. Sekarang kalau kalian sudah paham, sekarang kakak mau apa ya? Memberi pertanyaan kepada kalian. Kakak tunjuk satu-satu ya. Wahyu, apa pengertian dari huruf kapital? Ya, pintar. Aman. Ya.
Amat kamu. Kalau kamu bisa jawab nanti kakak akan kasih hadiah ke kamu ya. Coba, apa pengertian dari tanda titik? Ya, pintar sekali. Nah, pertanyaan terakhir ya. Yang terakhir kamu ya. Apa contoh penggunaan huruf kapital pada awal kalimat? Ya, pintar semua ya. Nah, sebelum kakak akhiri, kakak akan kasih kalian tugas. Jangan lupa kalau sudah selesai, tugas untuk besok ya. Kalau sudah selesai besok bisa dikembangkan ke kakak tugasnya ya. Nah, juga jangan lupa rajin belajar dan juga belajar untuk yang pelajaran besok lagi. Nah, tadi tugasnya apa anak-anak? Ingat kan? Ya, tugasnya itu tugas nanti kakak kasih soal esai 5, terus itu PR untuk kalian ya. Soalnya itu 5, kalau udah selesai besok bisa dikeluarkan ke kakak ya. Kalau nilai dapat nilai paling tinggi, nanti kakak akan kasih hadiah ke kalian. Nah, sebelum kakak tutup, kakak ada ice breaking lagi ya, yang terakhir biar kalian ya tetap semangat lah. Ini kita kakak contohkan dulu ya. Begini ya, sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Nah, gimana anak-anak, bisa kan? Nah, kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Nah, baik anak-anak ya, karena waktu sudah habis, saya cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa belajar untuk besok ya. Karena ya, mohon maaf apabila kakak ada salah dalam mengajar ataupun dalam perkataan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.